Namaku Rohman. Aku dan istriku sudah menikah bertahun-tahun dan memiliki 2 orang anak yang cerdas dan ceria. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan bosan mulai muncul pada diriku. Apalagi saat istriku mulai tidak merawat dirinya, aku dan Cecil telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 10 tahun. Awalnya aku sangat tertarik padanya karena dia cantik, baik dan pandai merawat diri. Tiada hari yang kuhabiskan tanpa mengagumi istriku itu. Bahkan aku merasa tidak menyangka wanita secantik dan sebaik dia mau menikah denganku yang hanya pria biasa yang bekerja sebagai karyawan swasta. Namun semenjak kelahiran anak kedua kami, Cecil mulai malas merawat diri. Setiap hari hanya memakai daster yang sama dan tak pernah dandan lagi. Rasanya aku seperti menikahi seorang asisten rumah tangga. Sudah tidak ada lagi rasa kagum bahkan selera padanya sama sekali. Selama 1 tahun aku coba menahan rasa kesalku atas sikap malasnya itu. Hingga suatu hari aku memberanikan diri menegurnya secara terang-terangan, "Ma, bajumu tidak ada yang lain? Sepertinya dari 3 hari yang lalu aku melihatmu memakai daster yang sama." Tanyaku ketika kulihat dia menyambutku yang baru pulang dari kantor. "Apa sih papa? Baru juga pulang, sudah membahas hal tidak penting. Sudah mandi dulu sana. Sini biar tasnya aku bawakan." Jawabnya sembari melengos ke dalam kamar. Aku pun menuruti ucapannya dan segera membersihkan badanku. Malam harinya, ketika hendak tidur, aku pun memberanikan diri lagi untuk membahas hal tersebut. "Sudah tidur belum?" Tanyaku basa-basi. "Belum, Pak." "Ada apa?" Jawabnya singkat. Sebenarnya aku ingin mengatakan hal ini sedari lama. Tapi aku tidak yakin kapan waktu yang tepat. "Aku masih berbasa-basi, sahutnya asal begini. "Sepertinya aku mulai tidak nyaman dengan penampilanmu. Ma, setiap hari selalu kusut. Setiap hari selalu memakai daster yang sama. Bahkan belakangan ini kamu semakin gendut saja." Akhirnya kata-kata itu terucap dari mulutku. Cecil hanya diam. Entah sudah tidur atau sedang mencerna kata-kataku barusan. Tapi aku tak peduli. Yang penting unek-unekku selama ini sudah berhasil kusampaikan pagi harinya. Seperti karyawan pada umumnya, aku harus bersiap untuk berangkat di pagi hari. Saat aku membuka mata, Cecil sudah beranjak dari tempat tidur. Mungkin dia sedang mandi dan berdandan untukku berkat ucapanku semalam. Begitu pikirku, "Oh, sudah bangun. Pak, cepat mandi dulu. Lalu sarapan dengan anak-anak." Sapanya seperti biasa. "Apa ini?" Ternyata penampilannya masih sama seperti hari-hari kemarin. Masih kusut, masih kusam dan masih dengan daster yang sama. Astaga! Ternyata perkataanku tidak didengar olehnya. Apa semalam saat aku berbicara dia sudah tidur ya? Ah, sudahlah. Sebaiknya nanti saat sarapan aku berbicara lagi padanya. Selepas mandi dan bersiap, aku pun bergabung ke meja makan untuk sarapan. Dan setelah aku menghabiskan sarapan nasi gorengku, aku memulai obrolan semalam yang belum jelas dengan Cecil. "Ma, semalam kamu sudah tidur ya?" Waktu aku menyampaikan unek-unek, tanyaku santai. "Kapan, Pak? Aku sama sekali tidak mendengar kamu berbicara sebelum tidur." Jawabnya sekenanya sembari merapikan piring bekas sarapan. "Sudah kuduga. Dia pasti tertidur saat aku berbicara semalam. Aku mulai tidak nyaman dengan penampilanmu sekarang. Ma, aku ingin kamu seperti dulu waktu awal-awal pernikahan kita. Yang setiap hari selalu membuatku jatuh cinta berkali-kali." Jelasku dengan percaya diri. "Ah, papa bisa saja. Masih pagi sudah menggombal. Malu dilihat anak-anak." Jawabnya yang masih sibuk dengan cucian piringnya. "Loh, ini bukan pujian, apalagi gombalan. Intinya aku ingin penampilanmu kembali seperti dulu." Aku mencoba menegaskan maksud perkataanku. Mendengar hal ini, Cecil diam sejenak. Baru setelah itu dia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyuruhku berangkat kerja, sekaligus mengantar anak-anak ke sekolah. Ah, lagi-lagi dia tidak menanggapi perkataanku. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mencoba menahan perasaan jengahku padanya. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyamanku yang setiap hari selalu berkecamuk. Hingga suatu hari di hari Minggu, teman sekantorku berkunjung ke rumah. "Men, istrimu hamil lagi ya? Kok kamu tak pernah cerita?" Tanya Rudi sembari menikmati kopi hitam buatan istriku. "Kata siapa?" "Tidak kok. Dia hanya sedang bahagia. Kan banyak orang berkata jika istri memiliki tubuh berisi tandanya dia bahagia dengan kehidupan rumah tangganya." "Hehehe." Jawabku asal, "Aku kira kamu akan segera memiliki anak ketiga."
men. Tapi syukurlah kalau rumah tangga kalian bahagia. Aku juga turut bahagia sebagai rekan kerjamu. Ucap Rudy santai. Selepas Rudy pulang, aku mulai memikirkan omongannya barusan. Bagaimana ini? Bahkan rekan kerjaku sampai memiliki pandangan demikian terhadap istriku. Dia mengira Cecil sedang hamil. Padahal perempuan itu hanya gemuk dan makin membengkak. Aku pun mulai kesal dengan kenyataan itu. Dan mencoba membahas masalah ini dengan serius. Malamnya aku memulai obrolan itu sesaat sebelum kami hendak tidur. Ma, jangan tidur dulu. Aku ingin bicara secara serius. Ini menyangkut masa depan rumah tangga kita. Ucapku sembari menyuruh istriku untuk duduk di kasur bersebelahan denganku. Ada apa? Pak? Ini sudah larut. Lebih baik segera tidur. Besok kamu harus berangkat pagi. Jawabnya malas. Aku serius. Ma. Jangan terus-menerus menghindari obrolan ini. Lebih baik kamu dengarkan perkataanku baik-baik. Tegasku padanya, Cecil hanya terpaku. Dia membisu menunggu kalimat selanjutnya keluar dari mulutku. Sepertinya dia sudah menerka mau dibawa kemana obrolan kami malam ini. Aku langsung saja ya. Mungkin ini terdengar egois. Tapi aku benar-benar sudah tak bisa menahannya lebih lama. Aku sebenarnya tidak suka dengan penampilanmu yang sekarang. Ucapku tanpa jeda. Kamu tidak bisa seenaknya berbicara padaku seperti itu. Jawabnya lirih. Sepertinya matanya mulai berkaca-kaca mendengar perkataanku barusan. Lalu aku harus bagaimana? Setiap hari aku harus melihat istriku yang lusuh dan kusut. Bahkan kamu tidak pernah mengganti daster yang setiap hari kamu kenakan. Bagaimana aku tidak jengah? Ucapku seraya sedikit menaikkan nada bicara, tapi ini daster pemberian darimu, dan tidak hanya satu. Kan papa sendiri yang menghadiahiku 3 buah daster karena aku menyukainya. Lagi pula aku sangat nyaman memakainya. Membuat aktivitasku di rumah jadi lebih leluasa. Cecil mulai menyanggah, aku terdiam sejenak sembari mengingat momen aku memberikan daster itu padanya. Lalu kembali menyanggah. Tapi kan aku membelikanmu daster bukan untuk dipakai setiap hari. Kamu pikir aku tidak bosan? Tapi, Pak, belum sempat Cecil melanjutkan perkataannya. Aku sudah memotongnya, sudah. Tidak ada tapi-tapi. Aku tahu itu hanya alasanmu saja. Pokoknya mulai besok aku ingin kamu diet dan mulai merawat tubuhmu lagi. Aku malu punya istri gendut dan jelek. Bahkan Rudy pun sampai mengira kamu sedang hamil tadi. Ocehku tanpa memikirkan perasaannya. Cecil tidak membantah. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia justru beranjak dan meninggalkanku seorang diri di kamar. Membuatku semakin kesal dengan sikapnya itu. Mau kemana kamu? Aku belum selesai bicara. Tanyaku kesal. Aku mau tidur di kamar anak-anak. Jangan ganggu aku. Jawabnya singkat seraya pergi dan menutup pintu. Keesokan paginya, aku dikejutkan dengan perubahan sikap istriku. Cecil yang biasanya bangun pagi dan segera menyiapkan sarapan untukku dan anak-anak. Pagi ini tiba-tiba dia sudah tidak berada di rumah, entah kemana. Bahkan anak-anak belum ada yang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Mama kemana? Kak? Tanyaku pada putri sulungku, Rania, yang baru saja keluar dari kamarnya. Tak tahu, Pak. Tapi tadi kakak lihat mama keluar rumah mengenakan celana training dan kaos lengan panjang. Jelasnya sembari berjalan menuju kamar mandi. Adek mana? Sudah bangun belum? Tanyaku memastikan belum. Adek tak pernah mau bangun kalau bukan mama yang membangunkannya. Jawab Rania. Aku pun segera masuk ke kamar anak untuk membangunkan Rama, putra bungsuku. Dek, ayo bangun. Jangan sampai terlambat ke sekolah. Ujarku sambil menggoyang-goyangkan tubuh bocah itu. Ah, Papa. Aku masih mengantuk. 5 menit lagi ya. Jawabnya malas. Ayo cepat bangun. Lihat sudah jam berapa ini. Tegasku ketika melihat ke arah jam yang ada di meja belajar dengan mata dan tubuh yang masih berat. Akhirnya Rama bangkit dari tempat tidurnya. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak mengerti cara mengurus anak-anak. Karena biasanya semua urusan anak-anak aku serahkan pada istriku. Beberapa menit kemudian, Rania keluar dari kamar mandi. Untungnya anak itu sudah kelas 4 SD, dan sudah mengerti di mana biasanya sang ibu menaruh seragamnya. Jadi untuk bersiap ke sekolah tidak terlalu merepotkan. Tapi berbeda dengan Rama yang baru menginjak kelas 1 SD. Jangankan seragam sekolahnya,
Untuk urusan mandi pun dia masih belum paham betul. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Dan kami masih belum siap sama sekali. Bahkan aku belum sempat mandi karena sibuk mengurusi si bungsu yang sedari tadi malas-malasan untuk bersiap berangkat ke sekolah. Di saat kedua anakku sudah memakai seragam lengkap, aku baru sadar cobaan yang lebih berat sudah menanti di depan mata. Yaitu membuatkan mereka sarapan. Jangankan memasak, menginjakan kakiku di dapur pun selama setahun bisa terhitung dengan jari. Oh Tuhan! Aku sungguh telah mencapai batas kesabaran. Sebenarnya kemana istriku di pagi buta seperti ini? Bukannya mengurus keluarganya, dia malah keluyuran tidak jelas seperti ini. Tak lama setelah itu, akhirnya pintu depan terbuka. Dan Cecil masuk dengan salam ringannya. Kemudian dengan santai melenggangkan kakinya langsung menuju ke kamar mandi. Aku sangat kesal dengan sikapnya barusan. Benar-benar keterlaluan. 15 menit kemudian, dia pun akhirnya selesai menggunakan kamar mandi. Aku yang sedari tadi menahan rasa kesalku, tanpa sadar meluapkannya. Dari mana kamu? Pagi-pagi sudah keluyuran. Tidak ingat anak dan suami di rumah. Semprotku tanpa peduli reaksi anak-anak yang sedikit terkejut. Oh, aku barusan habis senam pagi dengan ibu-ibu komplek. Biar tidak semakin gendut. Biar suamiku tidak marah-marah terus. Jawabnya santai, aku terdiam sejenak. Sebelum akhirnya menemukan kalimat yang bisa membuatnya terpojok. Tapi kan setidaknya kamu bisa mengurus anak-anak terlebih dahulu. Atau minimal membuatkan saraoan untuk suami dan anak-anakmu. Lihat akibat sikap egois barusan. Anak-anak jadi terlambat bersiap-siap. Bahkan aku sama sekali belum apa-apa. Ocehku panjang lebar loh. Kan ada papanya. Boleh dong sesekali bergantian mengurus anak-anak. Lagi pula hanya sekedar membantu rutinitas pagi mereka. Tidak serepot itu kok. Jawabnya santai sembari melempar senyum penuh sarkas. Ya sudah cepat sana mandi. Lihat sudah jam berapa. Jangan sampai terlambat berangkat ke kantor. Belum lagi kamu harus mengantar anak-anak ke sekolah. Aku mau menyiapkan sarapan dulu. Tambahnya dengan percaya diri, aku seperti kehilangan taringku di depan istriku. Hatiku yang awalnya merasa sangat kesal karena sikapnya pagi ini, tiba-tiba berubah menjadi serba salah. Istriku memang bukan tipe perempuan yang banyak berbicara. Namun ketika sudah mulai berbicara, dia selalu mampu membuat lawan bicaranya tak berkutik. Seperti yang baru saja terjadi, selesai bersiap dan sarapan, aku dan anak-anak berangkat dengan waktu yang sangat mepet. Untung saja kami tinggal di kota kecil. Jadi tidak harus bergelut dengan kemacetan di pagi hari. Jadi aku masih sempat mengantar anak-anak dan masuk kantor tepat waktu singkat waktu. Selepas pulang kerja aku memutuskan untuk membeli martabak manis sebelum pulang. Karena kebetulan hari ini aku mendapatkan bonus dari atasanku. Martabak manis adalah makanan favorit keluarga kecilku sedari dulu. Sebenarnya bermula dari Cecil saat hamil anak kedua. Setiap hari dia selalu meminta dibelikan martabak manis berisian coklat keju, dengan alasan mengidam. Akhirnya makanan itu menjadi menu favorit semua anggota keluarga sampai saat ini. Namun senyum sumringahku seraya membawa martabak manis luntur begitu saja ketika menginjakan kaki di rumah. Bagaimana tidak? Keadaan rumah seperti kapal pecah. Ruang tamu berantakan. Pakaian kotor menumpuk. Piring kotor menumpuk. Bahkan anak-anak belum ada yang mandi sore satupun, Kak. Dek, Mama kemana? Tumben tidak menyambut Papa pulang. Tanyaku seraya melenggang masuk menaruh bawaanku di dapur, belum pulang. Pak, tadi pergi bersama Tante Winda. Jawab Rania sembari asik menonton TV, tanpa bertanya lebih lanjut, aku memilih untuk menelpon Cecil dan menanyakan langsung padanya, halo? Kamu di mana? Ma? Sapaku begitu panggilan diangkat. Oh, ini sedang di perjalanan pulang. Pak, nanti aku jelaskan begitu sampai rumah. Sudah ya, aku tutup. Jawabnya tanpa menunggu respon dariku. Panggilan pun berakhir, aku hanya bisa menarik nafas berat. Tubuhku serasa lelah sekali melihat keadaan rumah yang berantakan. Sepertinya Cecil sedang melakukan protes padaku akibat obrolan yang aku mulai kemarin malam. Tak berapa lama akhirnya Cecil sampai di rumah. Dan tanpa basa-basi aku segera menghampirinya dan mencecarnya dengan pertanyaan bak wartawan berita pagi, ini jam 5 sore. Dan suamimu sudah pulang kerja. Kamu dari mana? Kenapa keadaan rumah berantakan sekali? Apa yang kamu kerjakan seharian ini? Cecarku tanpa ampun, Cecil tersenyum tipis melihat aku yang sedang kesal.
lalu menjawab dengan santai. Aku habis ikut kelas Zumba bersama Winda, agar tubuhku bisa cepat langsing. Memangnya Zumba membutuhkan waktu seharian? Tanyaku kesal, tidak sih. Siang tadi aku ada acara arisan. Lalu aku ikut kursus make up bersama teman kuliahku, Nadia. Setelah itu aku dijemput Winda untuk ikut kelas Zumba bersamanya. Wah, ternyata cukup sibuk juga untuk menyenangkan keinginan suamiku. Jawabnya dengan penuh sarkas, egoku sempat tertampar mendengar penjelasan darinya. Namun aku masih tak mau kalah. Lalu kamu dapat uang dari mana untuk melakukan semua itu? Tanyaku menyudutkan, tenang saja, Pak. Aku ikut arisan bukan berupa uang, tapi dalam bentuk sembako. Lalu untuk kelas make up, aku mendapatkan percobaan gratis dari Nadia, dengan syarat aku bersedia menjadi asistennya. Dan untuk kelas Zumba, hanya 15.000 setiap pertemuan. Tidak begitu berat. Aku bisa menyisihkannya dari uang kebutuhan harian. Jelasnya penuh percaya diri skakmat. Aku benar-benar tak pernah menang jika berdebat dengan perempuan satu ini. Sungguh lihai lisannya dalam memilih kata demi kata. Aku hanya bisa terpaku dibuatnya. Kalimat yang sedari tadi mengantre ingin keluar dari mulutku, tiba-tiba dihentak mundur tanpa aba-aba. Bagaimana, Pak? Masih bersikeras ingin aku langsing dan cantik seperti dulu lagi. Tanyanya tanpa menunggu aku bicara. Aku masih terdiam. Hari ini aku sengaja bersikap seperti ini. Aku melakukan semua aktivitas demi bisa terlihat ceria, langsing dan cantik seperti dulu. Dan ternyata apa yang terjadi? Semua pekerjaan rumah terbengkalaikan, bahkan kamu dan anak-anak juga terabaikan. Mai bersikeras ingin istrimu ini kembali seperti dulu. Tanyanya dengan nada sedikit naik. Aku hanya terdiam. Tak berani membantah perkataannya yang memang ada benarnya. Baiklah. Aku akui sekarang memang aku kurang mengurus diri. Tapi itu semua demi siapa? Demi kamu dan anak-anak. Pak, aku bukannya tidak mau merawat diri dan terlihat selalu enak dipandang. Tapi kenyataannya kamu tidak pernah membiarkanku memiliki waktuku sendiri. Kamu tidak pernah membantu mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah. Di sisi lain aku paham betul kamu sebagai kepala keluarga sudah banting tulang untuk menghidupi istri dan anak-anakmu. Tapi apakah sekedar membantu istrimu seminggu sekali merupakan hal yang mustahil kamu lakukan? Pak, tegasnya panjang lebar. Mulai terlihat bulir bening yang memberontak keluar dari ujung matanya. Iya, Ma. Aku yang salah. Jawabku lirih. Kupeluk tubuh tambun wanita yang telah mengorbankan hidupnya untukku dan anak-anakku itu. Cecil mulai terisak. Namun ia terus mencoba menyelesaikan semua kalimat yang selama ini mungkin sudah dia coba tahan sekuat mungkin. Aku sebenarnya juga malu ketika melihat wajah kusamku, dan bobotku yang kian hari kian bertambah. Dan ketika pikiranku sedang kacau aku hanya bisa menghabiskan waktu bersama dengan makanan yang sehari-hari ku masak. Jadi bagaimana aku bisa merawat diri? Kalau waktu 24 jam saja terasa sangat singkat untukku dengan rutinitas yang ku kerjakan setiap hari. Akhirnya Cecil menangis seketika setelah menyelesaikan kalimatnya. Istriku yang super-duper kuat, yang selama 10 tahun belakangan ini jarang sekali menangis. Akhirnya tumbang juga. Keresahan yang selama ini ia pendam sendiri akhirnya tumpah. Ternyata aku yang egois, sampai tega membuatnya menangis seperti ini. Ternyata aku yang tak pernah memberikannya waktu untuk merawat dirinya sendiri. Ternyata aku yang membuatnya sampai jadi jelek dan gendut seperti ini. Ternyata aku yang salah. Setelah kusadari kesalahanku, aku pun berkata dengan lembut padanya. Baiklah, Ma. Aku sadar aku yang salah. Aku yang tak mengerti bagaimana posisimu selama ini. Aku yang terlalu egois dan selalu mementingkan perasaanku sendiri. Aku minta maaf. Cecil hanya mengangguk sembari memelukku erat. Membuat dadaku terasa hangat akibat air matanya yang terus membanjiri. Melihat perasaannya yang semakin tidak karuan, akhirnya aku memutuskan untuk membuat perjanjian dengannya. Mulai sekarang kamu tak perlu khawatir. Aku akan memberikanmu waktu 2 hari dalam seminggu untuk dihabiskan dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hari Sabtu dan Minggu. Aku akan membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Selebihnya terserah kamu mau melakukan apa. Kamu tidak perlu lagi terbebani oleh perkataanku kemarin malam. Sekarang yang terpenting kamu harus bahagia dan sehat terlebih dahulu. Cantik dan langsing adalah bonus hehe. Tuturku berusaha membuatnya tenang. Mendengar hal itu Cecil langsung melepaskan pelukannya. Dia menatap tajam ke arahku.
Terlihat tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulutku. Kamu serius? Pak? Ini bukan mimpi kan? Tanyanya terkejut. Iya. Ma. Sabtu dan Minggu adalah harimu. Gunakan sesukamu. Tapi ingat, jangan terlena dan melupakan suami dan anak-anakmu di rumah. Jawabku lembut sambil sedikit meledeknya. Aku pasti akan menggunakan waktuku dengan kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih, Pak. Suamiku memang yang terbaik. Ucapnya antusias. Setelah itu kami segera beranjak untuk merapikan rumah yang masih berantakan. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kehidupan berumah tangga bukan serta-merta tentang nyaman atau tidak nyaman. Karena hakikatnya kenyamanan akan tercipta jika suami maupun istri terus berusaha untuk mewujudkannya. Bukan hanya melihat kekurangan satu sama lain, namun lebih ke bagaimana caranya mencari solusi agar kekurangan tersebut tidak menjadi masalah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.